Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Raffi dengan teman saya Betul Nurhayati, Anika Launa Nurrahman, Ashwal Zafira, Takia Rahmadani. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi Historical of Bank beserta era 1 sampai 19 dari mata kuliah Negara, Pasar, dan Masyarakat. Selamat. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang the origin of bank. Bank itu berkembang selama 5.000 tahun lamanya dan ada 5 tipe bank. Ada development bank, ada investment bank, ada commercial bank, ada Islamic bank, sama ada cooperative and saving banks. Terus lahirnya konsep bank itu dari Mesopotamia. Kuil itu dijadikan tempat untuk menyimpan hasil panen dan juga logam mulia. Terus di Mesir kuno juga gudang gandum dijadikan sebagai tempat penyimpanan. Dan di India itu mengembangkan sistem peminjaman dan juga bunga serta juga surat wesel. Terus di Cina pertama kalinya dibikinnya uang kertas. Terus di Cina juga memperkenalkan flying money. Terus di Yunani dan Romawi lahir bankir profesional yang menyediakan layanan simpan pinjam dan money changer. Terus di dunia Islam itu mengembangkan instrumen hawalah, suftajah, hak, murabaha, mudarabah, musyarakah, dan juga wakaf. Terus di Italia menjadi pusat layanan bank modern. Saya akan menjelaskan era pertama, yaitu Mesopotamia. Jadi di era Mesopotamia ini, kuil itu sebagai lembaga keuangan pertama, dan juga di era ini gandum itu, sejarah gandum itu berasal dari Mesopotamia. Jadi kuil itu sebagai lembaga keuangan pertama yang memiliki 3 inovasi. Yang pertama, kuil itu sebagai penyimpanan, dan yang kedua sebagai pencatatan, dan yang terakhir itu sebagai peminjaman. Yang kedua ada Venesia. Jadi Venesia ini memperkenalkan perdagangan laut yang menyebarkan konsep keuangan yang menyebar di Maroko, Afrika Utara, dan juga Spanyol. Jadi di Venesia ini ada 3 inovasi utama. Yang pertama adalah surat kredit. Surat kredit ini menjelaskan bahwa pedagang itu tidak perlu membawa emas fisik untuk bertransaksi ketika berlayar jauh. Dan yang kedua itu ada sistem bagi hasil, yang dimana sistem bagi hasil ini itu antar pedagang untuk membiayai biaya ekspedisi. Dan yang terakhir itu ada jaringan agen keuangan. Jadi pada dasarnya di agen keuangan ini mereka itu memperkenalkan transfer bank antar kota masuk ke Yunani dan Romawi. Jadi di Yunani dan Romawi ini itu memperkenalkan bankir profesional atau yang bisa disebut sebagai trapezitai, dan juga di Yunani dan Romawi ini itu memperkenalkan tentang penukaran mata uang dan juga kontrak hukum. Oke, selanjutnya yaitu era yang kedua, yaitu Mesir. Sistem perbankan berkembang di Mesir kuno pada periode sekitar 3000 hingga 30 sebelum Masehi. Berbeda dengan Mesopotamia, sistem perbankan di Mesir lebih banyak dikendalikan oleh negara. Yang pertama yaitu ada Egyptian banking, yaitu perbankan Mesir berkembang hampir bersama dengan Mesopotamia. Tetapi terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Di Mesir, negara atau Firaun memiliki kekuasaan yang lebih dominan. Seluruh tanah, hasil pertanian, dan sumber daya pada dasarnya dianggap milik Firaun. Oleh karena itu, lembaga keuangan tidak berdiri secara mandiri, melainkan menjadi bagian dari administrasi pemerintahan. Hal ini membuat pemerintah dari mengawasi penyimpanan hasil panen, pemungutan pajak, hingga kegiatan ekonomi masyarakat. Terus yang kedua yaitu ada Grand Banks. Pada poin yang kedua, Mesir memiliki sistem yang disebut Grand Banks atau bank gandum. Karena perekonomian Mesir sangat bergantung pada sektor pertanian, khususnya ke gandum. Pemerintah membangun lumbung-lumbung penyimpanan yang berfungsi seperti bank. Petani menyimpan hasil panen mereka di lumbung tersebut, kemudian menerima bukti penyimpanan atau receipt. Bukti ini dapat digunakan untuk membayar pajak, melunasi utang, bahkan dipindahkan tangan kepada orang lain. Jadi, meskipun belum ada uang kertas,
Resi gandum sudah berfungsi sebagai alat pembayaran atau bentuk awal mata uang. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga yaitu the Nile as infrastruktur. Pada poin ketiga ini, keberhasilan sistem ini sangat dipengaruhi oleh Sungai Nil. Setiap tahun, Sungai Nil mengalami banjir yang membawa lumpur subur sehingga tanah pertanian menjadi sangat produktif. Akibatnya, hasil panen di Mesir lebih stabil dan lebih mudah diprediksi dibandingkan Mesopotamia. Karena hasil panen lebih pasti, resiko gagal panen menjadi lebih rendah. Hal ini membuat pemerintah lebih berani memberikan pinjaman kepada petani dan menyusun perencanaan keuangan yang lebih baik. Dengan kata lain, kondisi geografi Mesir menjadi salah satu faktor utama yang mendukung perkembangan sistem perbankannya. Era ketiga, era India. Awalnya pada peradaban lembah Indus sudah mulai menggunakan timbangan agar perdagangan lebih teratur. Setelah itu muncul aturan keuangan dalam artasastra, yaitu termasuk aturan pinjaman dan bunga. Lalu ada Sreni, yaitu kelompok pedagang yang berfungsi seperti bank karena ia menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Lalu India juga menciptakan hundi, yaitu surat pembayaran yang mempermudah transaksi tanpa membawa uang tunai. Inovasi pada era ini adalah munculnya aturan keuangan dan sistem pembayaran tanpa harus membawa uang tunai. Pemilik modal saat itu adalah para pedagang dan kelompok pedagang. Modal masih berputar di kalangan masyarakat yang melakukan perdagangan. Dampaknya bagi perbankan modern adalah munculnya konsep pinjaman, simpanan, dan alat pembayaran yang menjadi dasar sistem bank saat ini. Oke, jadi kali ini saya akan bahas era 4, yaitu era Cina. Jadi yang pertama ada Biara Buddha atau Zhang di mana munculnya lembaga pegadaian pertama serta adanya sistem peminjaman pertama bagi semua pedagang. Jadi pedagang itu bisa memiliki modal tanpa harus menjual barang-barangnya. Terus yang kedua ada dinasti Qin. Dinasti Qin ini adalah standarisasi mata uang koin dengan lubang kotak untuk pedagang wilayah jarak jauh. Jadi semakin sama mata uangnya itu semakin memudahkan mereka untuk berdagang secara lebih luas. Lalu selanjutnya ada dinasti Han. Dinasti Han ini ada pelepasan mata uang profesional dengan sistem suku bunga dari regulasi negara. Jadi di mana kita bisa meminjam mata uang, namun kita sudah ada sistem bunga yang dimiliki atau yang diberi oleh negara. Selanjutnya itu dinasti Tang. Dinasti Tang sendiri adalah sistem transfer jarak jauh atau flying money, di mana kita menyetorkan koin di daerah asal dan nanti akan mencairkannya. Kita akan menyetorkan koin di ibu kota dan akan mencairkannya di daerah asal. Jadi kita tidak perlu membawa uang secara fisik. Lalu di awal dinasti Song ini ada namanya terbentuknya uang kertas, di mana sebagai nota gudang, nota yang akan membayarkan kita dalam membeli atau dalam sistem perdagangan. Selanjutnya di pemerintahan dinasti Song ini munculnya uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dicetak oleh pemerintah, begitu juga dengan uang koinnya. Yang terakhir ada dinasti Song dan juga Yuan. Ini adalah inflasi mata uang kertas dan juga ekspansi global, yang dimana pemerintah terlalu membanyak beredarkan mata uang sehingga uang itu tidak ada nilainya. Lalu inflasi tersebut dan peristiwa tersebut dicatat oleh Marco Polo yang kemudian dibawa ke Eropa Barat. Jadi inovasi yang ditemukan di era 4 Cina ini ada lembaga pegadaian atau peminjaman pertama di dunia, lalu ada uang kertas pertama di dunia yang muncul, adanya inflasi, dan juga sistem transfer jarak jauh atau flying money. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu era yang kelima, yaitu Greece. Greece yaitu dikenal dengan tradisi Tai yang berkembang sekitar tahun 600 hingga 30 sebelum Masehi. Di Greece ini itu terkenal dengan tradisi Tai, yaitu tradisi Tai itu professional private banks. Pada era Yunani kuno sekitar 600 hingga 300 sebelum Masehi muncullah tradisi Tai ini, yaitu bank swasta profesional yang menjadi cikal bakal bank modern. Mereka menyediakan 3 layanan utama. Yang pertama, menukar mata uang dari berbagai kota di Yunani. Yang kedua, menerima simpanan berupa uang dan barang yang berharga. Yang ketiga, memberikan pinjaman kepada pedagang dengan bunga sesuai tingkat risikonya. Selain itu, Yunani juga mengenal pinjaman maritim, yaitu pinjaman untuk perdagangan laut.
Jika kapal tenggelam, kerugian ditanggung bank. Namun, jika kapal selamat, pedagang mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Sistem ini menjadi awal dari konsep pembagian risiko dalam dunia keuangan. Bankir paling terkenal di masa ini adalah Passion, yang berhasil membangun bank terbesar di Athena dan menjadi tokoh penting dalam sejarah perbankan. Selain bank swasta, kuil juga berfungsi sebagai tempat penyimpan harta dan pemberi pinjaman karena dianggap aman dan dipercaya oleh masyarakat. Kontribusi terbesar Yunani adalah adanya kepastian hukum dalam kontrak pinjaman serta konsep pembagian resiko. Kedua konsep tersebut menjadi dasar bagi perkembangan sistem perbankan dan pembiayaan modern hingga saat ini. Pada era Romawi, sistem perbankan sudah menjadi lebih teratur karena mereka sudah memiliki aturan tentang pinjaman, jual beli, dan kerjasama bisnis. Kaisar Tiberius memberikan dana kepada bank agar bank dapat kembali menyalurkan uang untuk pinjaman. Lalu, menjelang runtuhnya Kekaisaran Romawi, sistem perbankan ikut hancur karena nilai mata uangnya turun dan politiknya juga hancur, tidak stabil, dan perdagangan melemah dan adanya larangan bunga. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan era 7, The Dark Gap. Jadi The Dark Gap ini, masa ini tuh menjelaskan runtuhnya Kekaisaran Romawi dan merusak infrastruktur Eropa Barat. Dan di era 7 ini tuh dibagi menjadi 3 inovasi. Yang pertama itu pemberi pinjaman Yahudi. Yang pertama itu ada dasar hukum. Dasar hukum ini tuh menjelaskan bahwa agama Kristen itu sangat melarang penarikan bunga. Namun hukum Yahudi itu hanya melarang penarikan bunga itu ke sesama umat Yahudi. Dan yang kedua itu ada faktor pembatas dan peran. Jadi akibat dari marginalisasi sistematik, sektor keuangan itu menjadi salah satu faktor ekonomi yang tersisa. Oke, selanjutnya itu ada perdagangan lambar atau Lombard merchants. Jadi asal usul dari perdagangan Lombard ini itu tuh salah satu wilayah dari Italia Utara yang bernama itu Lombardi. Jadi orang sana itu percaya bahwa karena wilayah di Lombardi ini tuh memiliki potensi untuk berdagang dan kemudian itu akan membuat beberapa cabang dan itu tuh bisa disebut dengan penggadaian. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan inovasi ketiga dari era 7 yaitu dunia Islam yang mencakup pengembangan dan penjagaan keuangan tahun 750 sampai 1250 Masehi. Di inovasi ketiga ini ada yang namanya Islamic Golden Age. Jadi di Islamic Golden Age ini menceritakan atau menjelaskan di mana masa ketika Eropa Barat ini mengalami kemunduran. Justru dunia Islam ini sedang berada di puncak kejayaan di bawah kekhalifahan Rasyidin, Umayyah, dan Abbasiyah. Oke, selanjutnya itu ada preservasi pengetahuan dan transfer teknologi. Jadi di sini itu akan menjelaskan bahwa cendekiawan Muslim atau intelektual Muslim itu memelihara dan menerjemahkan dokumen-dokumen ekonomi klasik milik Yunani dan Romawi. Yang ketiga itu ada jaringan keuangan Islam, yang dimana mereka itu berusaha untuk menyempurnakan instrumen keuangan untuk mengembalikan perbankan Eropa menjelang abad ke-11 melalui praktik komersial di kawasan Mediterania. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang era 8 yaitu Islamic Empire. Jadi ada hawala, subtaja, sah, mudharabah, musalafah, murabaha, waqaf, jajan, jaringan saraf. Jadi di hawala ini hawala itu adalah sistem transfer jarak jauh yang dimana mereka itu faktornya adalah amanah serta nota dengan catatan yang detail atau hawaladar yang digunakan untuk meminimalisirkan adanya perampokan dalam perjalanan perdagangan. Selanjutnya yang kedua itu ada subtaja. Subtaja itu adalah surat wesel atau nota atau surat utang yang digunakan sebagai pembayaran dan meminimalisirkan pedagang membawa uang fisik. Yang ketiga ada sab. Sab itu cek, munculnya cek pertama di dunia yang bisa kita gunakan untuk mencairkan uang di rekening. Terus ada mudharabah. Mudharabah ini adalah kemitraan investasi yang membagi hasil antara keuntungan dan kerugi, di mana ada Rabbul Mal sebagai pemilik modal dan juga mudarib itu orang yang memberikan jasa, dan di kedua itu harus membagi keuntungan yang sudah
sesuai kesepakatan dalam prakontrak. Baik, selanjutnya yaitu ada musyarakah. Musyarakah adalah kemitraan modal dengan membagi antara rugi dan untung itu secara adil. Jadi di mana keadilan itu tetap terjaga dalam sistem perdagangan. Selanjutnya ada murabahah. Murabahah itu pembayaran berbasis dengan margin keuntungan, di mana semisal ada konsumen ingin mencari barang lewat bank. Jadi bank itu mencari barang dan dia menjual ke konsumen itu dengan keuntungan yang lebih besar. Jadi dia menjual juga mendapat bonus dari keuntungan tersebut. Terus yang ketujuh ada wakaf. Wakaf itu adalah lembaga yang membayari atau mendanai bantuan untuk pembangunan seperti masjid, sekolah, kesehatan, rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya ada jaringan saraf, itu jaringan swasta untuk mengonversikan konversi mata uang. Jadi adanya suftaja di sepanjang jalan perdagangan antara Cordoba sampai ke Baghdad gitu. Lalu ada ini sebenarnya koneksi struktur perbankan Eropa, beberapa efek apakah Islamic Empire ini mempengaruhi perkembangan sistem Eropa. Contohnya ada kontrak dagang tertulis, terus pada saat perang salib, dan juga adaptasi kontrak komersial. Jadi perdagangan Islam ini, perdagangan dan atau perbankan Islam ini sangat merubah perdagangan di Eropa. Seperti itu. Terima kasih. Pada era ini, Italia menjadi pusat perdagangan Eropa. Lalu ada munculnya surat wesel atau surat yang memungkinkan pembayaran perdagangan untuk bertransaksi tanpa membawa emas atau uang tunai. Lalu diperkenalkannya Bank Bardi dan Peruzzi yang dianggap itu bank multinasional pertama karena terbukanya cabang di berbagai negara. Era 10 The Medici, inovasi terbesar mereka adalah membuat holding company, sehingga cabang bank itu berdiri sendiri. Jadi kalau ada satu cabang bank yang bangkrut, cabang lainnya akan tetap aman. Inovasi pada era ini adalah sistem holding company dan pembukuan modern. Pemilik modal mulai berpindah dari pedagang biasa menjadi keluarga bankir besar seperti Medici. Modal juga mengalir antar negara melalui jaringan cabang bank. Pengaruhnya juga masih terasa sampai sekarang karena banyak perusahaan dan bankir modern yang menggunakan sistem yang sama. Oke, selamat pagi. Jadi saya akan membahas era ke-11 pada tahun 1450 sampai 1550 sebelum Masehi, yaitu ada The Fugger Family. Jadi tokoh utamanya itu adalah Jacob Fugger atau Jacob the Rich, yang dia tuh meminjamkan pendanaan finansial dia itu kepada keluarga Habsburg, di mana Jacob ini memiliki banyak sekali finansial yang besar seperti emas, pertambangan, dan lain sebagainya. Lalu dia juga berpengaruh dalam politik, peperangan sebagai pendanaan. Contohnya dalam politik adalah dia membiayai Charles V untuk mendapatkan mahkotanya. Bahkan dalam surat Jacob Fugger ini dia berkata bahwa Charles V tidak akan mendapat mahkota Romawi apabila tidak dibiayai oleh si Jacob ini. Lalu untuk berjalan pada perdagangan Eropa, The Fugger Family ini menggunakan Intel untuk perkembangan politiknya, gerakan militer, dan juga harga-harga pasar yang nantinya akan didistribusikan kepada keluarga mereka ini. Jadi mereka bisa mengetahui apa saja yang terjadi dalam pasar dan perdagangan dengan Intel ini. Lalu kegagalan mereka yaitu keruntuhan pada kerajaan Spanyol. Jadi mereka meminjamkan duit pada kerajaan Spanyol, namun kerajaan Spanyol pada saat itu adalah runtuh, sehingga mereka nggak bisa membayar kembali kepada keluarga The Fugger ini. Jadi kita nggak bisa selalu aman untuk meminjamkan duit banyak kepada orang kaya, karena orang kaya pun bisa runtuh pada saat yang kita tidak tahu. Seperti itu. Terima kasih.
Kita lanjut ke era 12, yang dimana di sini itu menjelaskan tentang era The Genoese dan The Piacenza Fair tahun 1550 sampai 1650 Masehi. Jadi, di era 12 ini itu sebagai pusat perbankan baru yang menggantikan posisi Medici sebagai penguasa keuangan di Eropa dan juga pendana utama di kerajaan Spanyol. Ada 3 inovasi utama di era ke-12. Yang pertama itu ada pasar antar bank. Jadi pasar antar bank ini itu diciptakan oleh Piacenza Fair sebagai bursa eksklusif antar elit bankir untuk bertransaksi dan penentuan harga nilai tukar. Yang kedua itu ada utang negara jangka panjang, yang dimana di utang negara jangka panjang ini memelopori pengolahan kredit berbasis emas. Dan yang terakhir itu ada strategi rahasia. Di strategi rahasia ini dipimpin oleh keluarga elit yang disebut sebagai Black Nobility, Spinola, Doria, dan Grimaldi. Jadi keluarga elit ini bermain aman di balik layar tanpa menonjolkan politics power mereka. Oke, selanjutnya yaitu era yang ke-13, yaitu The Dutch Revolution, yaitu Bank of Amsterdam yang berdiri tahun 1609. Bank ini menjadi titik penting dalam sejarah sistem perbankan yang mengubah sistem dari bank yang dikelola oleh keluarga kaya menjadi lembaga perbankan resmi yang didukung oleh pemerintah. Mengapa Amsterdam? Pada awal abad yang ke-17, Belanda merupakan pusat perdagangan dunia. Hal ini didukung oleh FOC atau The Dutch East India Company, perusahaan multinasional pertama yang menjual saham kepada publik. Selain itu, Amsterdam menjadi pusat perdagangan gandum, ikan, dan rempah-rempah, sehingga banyak pedagang dari berbagai negara datang ke kota tersebut. Namun, banyaknya pedagang juga menimbulkan masalah. Setiap negara membawa mata uang dengan nilai dan kadar logam yang berbeda, sehingga transaksi menjadi rumit dan serta menimbulkan perselisihan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bank of Amsterdam membuat sistem yang baru. Para pedagang menyimpan koin mereka di bank, kemudian bank memeriksa kualitas koin tersebut dan memberikan saldo dalam bentuk bank money, yaitu uang yang memiliki nilai yang standar. Dengan sistem ini, pembayaran dapat dilakukan hanya melalui pemindahan saldo antar rekening, tanpa perlu membawa atau memindahkan koin secara fisik. Era 14, The Bank of England. Bank ini didirikan karena pemerintah Inggris membutuhkan dana untuk perang. Lalu, sebagai gantinya, mereka mengizinkan para investor mendirikan Bank of England lalu menerbitkan uang kertas. Dari sinilah muncul konsep national debt, yaitu utang pemerintah yang bisa dikelola dalam jangka panjang. Bank of England juga menjadi the lender of last resort, yaitu membantu bank lain jika terjadi krisis. Pada era ini juga terjadi the South Sea Bubble, yang dimana spekulasi bisa menyebabkan krisis. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pasar keuangan sangat penting. Pada era ini, pemilik modal bukanlah perdagangan biasa, tapi juga investor dan pemerintah. Modal ini dikelola oleh bank sentral untuk membiayai kebutuhan negara. Sistem ini menjadi dasar lahirnya bank sentral modern yang berperan menjaga stabilitas ekonomi hingga sekarang. Mayer Amstel Rothschild membangun salah satu jaringan swasta perbankan terbesar di Eropa, lalu ia juga menempatkan kelima putranya di beberapa kota keuangan utama, yaitu Frankfurt, Paris, London, Napoli, dan juga Wina. Lalu keunggulan Rothschild adalah ia menggunakan merpati pos dan juga kurir untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat. Mereka juga berperan besar dalam pemerintahan Eropa melalui obligasi pemerintah dan transaksi lintas negara, sehingga mereka menjadi salah satu keluarga bankir paling berperan dalam abad ke-19. Oke, selanjutnya jadi kita akan membahas pada era 16 ini tentang bank sentral dan juga keuangan dalam industri. Jadi pada tahun 1870-an itu para ekonomi yang besar itu sudah mengadakan namanya gold standard atau standar emas, di mana uang itu didefinisikan sebagai emas yang tetap, cadangan emas yang tetap, dan bank sentral itu dia mempertahankan cadangan emas tersebut untuk mendukung industri yang ada, untuk mengedarkan atau menerbitkan
mata uang mereka secara luas. Capaiannya adalah nilai tukar antar negara itu semakin banyak gitu. Jadi pemerintah itu bisa sekali mengedarkan uang secara berlebihan. Lalu adanya inflasi yang terkendali serta perdagangan internasional. Cost-nya adalah pemerintah nggak bisa perluas uang. Terus penuhan emas menyebabkan inflasi, karena dengan adanya emas ini pemerintah semakin menerbitkan uang dan uang semakin beredar. Jadi sebenarnya emas ini juga mempengaruhi inflasi dalam dunia perekonomian. Lalu ada tekanan deflasi selama penurunan ekonomi terjadi, seperti itu. Jadi selanjutnya pada era 16 ini kita akan membahas tentang perbankan investasi, di mana dia itu menjamin pertukaran sekuritas atau menjual saham mereka kepada para investor. Selanjutnya mereka melakukan perusahaan yang maksudnya mengorganisasikan perusahaan-perusahaan bangkrut dikumpulkan, dan mana yang bisa diselamatkan, mana yang tidak, dan juga memfasilitasi merger. Selanjutnya ada kepanikan pada 1907, di mana upaya gagal memonopoli pasar tembaga dalam krisis ekonomi. Jadi mereka ini mengorganisasikan kembali perusahaan-perusahaan yang bangkrut untuk didiskusikan mana yang bisa diselamatkan, mana yang tidak. Nah, si Jacob Morgan ini pada umur waktu itu 70 tahun itu, dia membiayai lembaga-lembaga yang kurang likuiditas, tetapi tidak semuanya. Dia juga melihat apakah lembaga ini bisa diselamatkan atau tidak. Jika bisa diselamatkan, JP Morgan siap membantu mendanai untuk memfasilitasi likuiditas bagi lembaga tersebut untuk bangkit kembali. Lalu dengan adanya pinjaman itu pada tahun 1907 itu, pinjaman merupakan rencana terakhir, cara mengatasi krisis ekonomi terakhir untuk para perusahaan atau lembaga tersebut bisa bangkit kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi kita memasuki era 17, The Federal Reserve atau The Fed. Jadi awal mulanya itu ketika tokoh politik dan elit bankir Wall Street itu bertemu secara diam-diam untuk membahas perancangan undang-undang reformasi perbankan AS yang melahirkan struktur hybrid, yang dimana menggabungkan antara bankir swasta dan pemerintah itu melalui Federal Reserve Act tahun 1913. Dan di sisi lain itu ada 12 bank regional yang dimiliki oleh bank swasta anggota, dan di sisi lain juga ada Dewan Pusat Washington yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk mengawasi publik. Dan juga ada fungsi utama dari era 17. Yang pertama itu mengatur suku bunga, yang kedua mengontrol jumlah uang beredar, yang ketiga itu menjadi penolong saat krisis, dan yang terakhir itu menjadi pengawas keamanan saat sistem pembayaran. Yang dari saya. Era ke-18, the 20th Century Crisis. Krisis ini dimulai dari The Great Depression pada tahun 1929, lalu pemerintah membuat FDIC, yaitu Federal Deposit Insurance Corporation, bertujuan untuk melindungi simpanan masyarakat. Kemudian lahir Bretton Woods, yang dimana menjadikan dolar sebagai mata uang dunia dan membentuk IMF dan World Bank. Pada tahun 1971 terjadi Nixon Shock, yang dimana berakhirnya sistem keuangan yang didukung oleh emas. Setelah itu dunia menggunakan sistem fiat money. Pada tahun 2008 kembali terjadi krisis keuangan akibat investasi yang terlalu berisiko. Inovasi pada era ini adalah jaminan simpanan, regulasi perbankan, sistem moneter internasional, dan penggunaan fiat money. Pemilik modal bukan lagi individu atau bank, tapi juga pemerintah, bank sentral, lembaga internasional seperti IMF dan World Bank. Era ini menjadi sistem perbankan modern yang lebih terhubung, tapi juga butuh pengawasan yang ketat agar krisis tidak terulang.
Oke, selanjutnya yaitu era yang terakhir, era yang ke-19, yaitu digital banking and the current frontier. Pada era digital, sekitar tahun 1990-an hingga sekarang, perkembangan internet mengubah cara masyarakat menggunakan layanan perbankan. Nasabah tidak lagi harus datang ke kantor cabang karena hampir semua transaksi dapat dilakukan melalui online banking dan mobile banking. Selanjutnya muncullah fintech, yaitu perusahaan teknologi keuangan yang menyediakan layanan seperti pembayaran, peminjaman, investasi, dan transfer internasional. Kehadiran fintech membuat layanan keuangan menjadi lebih cepat, mudah, dan kompetitif. Selain itu, berkembang juga cryptocurrency dan blockchain. Bitcoin memperkenalkan konsep mata uang digital tanpa bank sentral, sedangkan blockchain merupakan teknologi pencatatan transaksi yang aman, transparan, dan sulit diubah. Oke, selanjutnya era 19 ini ada the master pattern across 5,000 years. Dari perjalanan sejarah perbankan selama lebih dari 5.000 tahun, terdapat beberapa pola yang terus berulang. Pertama, inovasi selalu muncul untuk menyelesaikan masalah dalam sistem keuangan. Yang kedua, kepercayaan atau trust merupakan dasar utama agar sistem perbankan dapat berjalan. Yang ketiga, semakin besar sistem keuangan, semakin besar pula risikonya, sehingga dibutuhkan pengawasan yang baik. Yang keempat, regulasi biasanya muncul setelah terjadi krisis sebagai upaya mencegah masalah yang sama berulang. Terakhir, perkembangan perbankan menunjukkan bahwa uang dan kekuatan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan kekuasaannya.